Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang 17 sampai yang ke-29. Judul renungan pada hari ini adalah Menolak Diselamatkan. Dia senang membuat konten untuk diunggah di media sosial demi mendapatkan komentar banyak orang. Dia sengaja membuat konten yang isinya kontroversial, termasuk satir untuk teman-teman dekat ataupun saudaranya. Beberapa kali kontennya menimbulkan masalah. Namun, ketika seseorang teman mengingatkannya supaya membuat konten yang lebih bermanfaat, dia menjadi marah dan memblokir kontaknya. Musa berusaha untuk menyelamatkan Israel. Dia menuntut balas bagi seorang Israel yang teraniaya dan membunuh orang Mesir yang menganiayanya. Musa juga menawarkan diri dalam penyelesaian masalah antar dua orang Ibrani yang berkelahi. Musa melakukan tindakan tersebut karena kasihnya kepada bangsanya. Namun apa yang terjadi? Orang Israel yang berbuat salah pada temannya itu menolak Musa dan menyerangnya dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Orang Israel itu tak dapat melihat usaha Musa yang sedang berjuang mengibarkan bendera perlawanan kepada Mesir, serta kasih dan pembebasan bagi Israel. Musa ditolak dengan penuh penghinaan oleh bangsanya sendiri. Karya kasih serta didikan dari Allah yang menyelamatkan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang merendahkan harga diri dan gengsi. Karena itu, alih-alih menerimanya dengan sukacita, seringkali orang malah semakin memperkokoh kesombongan serta menolak hikmat ilahi. Inilah yang membuat seorang sulit menerima keselamatan. Bukan karena Allah tidak berkarya, melainkan karena pribadi itu sendiri yang menolaknya. Didikan dan teguran dapat dimengerti sebagaimana maksudnya, ketika kita menerima dengan kerendahan hati. Oke, renungan kita pada hari ini judulnya ya sederhana saja ya. Musa, pemimpin yang disalahpahami tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Oke, mari kita membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai 29. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberitakan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh pengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pada waktu dia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yakni orang-orang Israel. Ketika itu dia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesok harinya dia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah pada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapa yang mengangkat kamu menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ dia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Nah, dari ayat 17 kita bisa melihat ya, janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Janji yang di sini itu menggunakan kata covenant ya. Covenant itu perjanjian yang satu arah. Kalau perjanjian 2 arah kan namanya agreement. Kalau covenant satu arah yaitu Allah yang berinisiatif melakukan perjanjian kepada Abraham. Nah, janji yang seperti apa itu?
dapat kita lihat di Kejadian pasal yang 12 ayat 3 dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, ini kalimat yang penting ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini merujuk pada Yesus Kristus ya. Jadi oleh keturunannya Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Pasti dalam hal ini bukan berkat jasmani tapi berkat rohani. Gitu ya. Karena kalau berkat jasmani tidak mungkin kekayaan Abraham diwarisi turun-temurun oleh siapa, kan nggak ada. Jadi pasti yang dimaksud adalah bersifat rohani. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, ini yang kita kenal di dalam teologi namanya proto-evangelium, yaitu Injil yang mula-mula pertama kali diberitakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya iblis ya, dan perempuan ini. Antara keturunanmu iblis dan keturunannya perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi Yesus Kristus, keturunan perempuan ini, akan meremukkan daripada kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumiknya. Waktu disalib itu ya. Oke. Ayat 18, sampai bangkitlah seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Nah, saudara perlu ketahui, antara Musa dan Yusuf itu ada selisih sekitar 400 tahun. Jadi siapa sebenarnya Firaun di zaman Nabi Musa ini? Pada masa Nabi Musa, itu hidup Firaun yang berkuasa namanya Mineptah atau Merneptah, yang memerintah diindikasikan tahun 1232 sebelum Masehi sampai 1224 sebelum Masehi. Mineptah merupakan putra dari Raamses yang kedua. Nah, by the way, nama Raamses ini ada ya di Keluaran 1 pasal yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Jadi biasa ya, kalau mendirikan suatu kota yang diberi nama oleh, maksudnya nama kota itu diberi nama rajanya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau Firaun pada zamannya Yusuf, ini beda. Jadi Firaun itu bukan nama orang ya, Firaun itu adalah gelar. Jadi kalau kita baca nih ya, ini kan panjang sekali ya. Intinya begini ya, pada waktu zaman Yusuf ini tidak diketahui dengan jelas Firaunnya itu siapa. Ada yang bilang Osvitesen I, pendapat kedua mengatakan Osirtesen III, ada yang mengatakan raja ini adalah namanya Apopis, ada yang mengatakan adalah salah seorang dari keturunan ke-8 dinasti Memphis. Memphis ini dinasti memungkinkan sekali itu kota Memphis gitu ya. Itu kan dulu ibu kotanya Mesir kuno ya. Yang semua namanya tidak tercatat. Jadi ada 4 dugaan raja yang pada waktu memerintah Yusuf. Tapi dugaan raja manapun namanya, kalau kita perhatikan, tidak ada yang menduga namanya siapa? Putra dari Raamses yang kedua, tidak ada. Ini semakin membuktikan memang antara Yusuf dan Musa itu memang jauh ya, 400 tahun, 4 abad kemudian ya, 400 tahun. Oke, ayat 19, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita, nah ini ya, supaya bangsa kita tuh jangan berkembang. Nah ini genocide, yaitu pemusnahan suatu bangsa. Caranya, kalau Firaun itu adalah membuang bayi-bayi laki-lakinya orang Yahudi terus. Nah kalau dibuangi terus lah gak ada keturunan nih lama-lama. Nah genocide ini, pemusnahan suatu bangsa, juga hampir dialami oleh bangsa Yahudi pada waktu zamannya Haman. Tapi untung nggak jadi. Gitu ya. Kisahnya bisa saudara lihat, renungan beberapa minggu lalu, kita pernah membahas tentang Ratu Esther. Nah, saudara bisa mengikuti dengan mencari renungan yang membahas tentang Esther. Ya.
Kemudian genosida yang modern itu ala Hitler. Ini membunuh 6 juta orang Yahudi. Saudara, saya tidak tahu populasi orang Yahudi pada waktu tahun 1945. Hitler kan kurang lebih tahun itu ya. Itu berapa? Tapi kalau populasi Yahudi sekarang itu kurang lebih 9 sampai 10 juta. Jadi kalau misalkan anggap aja sama, 6/9 itu 2/3, 60%-nya dibunuh. Hitler ini memang gila nih ya. Cuma Tuhan tetap melindungi bangsa Israel ya. Jadi bangsa yang terserak di mana-mana itu telah kembali lagi ke Holy Land, ke tanah suci. Ke tempat di mana Tuhan menyediakan tanah mereka. Gitu ya. Oke, ayat 22. Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi di negeri asing memperoleh hikmat. Ini kayak orang modern tuh sekolah di luar negeri gitu ya. Nah, jadi mungkin sekolah di luar negeri memiliki pendidikan yang lebih baik daripada dalam negeri, ya it's okay, tidak masalah. Nah, Musa itu sengaja hidup bertumbuh di Mesir yang memang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Jadi sebagaimana saya pernah cerita ya, ada 4 peradaban kuno yang tinggi sekali, yaitu Mesir, Mesopotamia, India, Indus, Sungai Indus, dan Cina. Dan setiap peradaban tinggi itu selalu ada sungai. Kalau di Mesir, sungai Nil. Kalau di Mesopotamia, sungai Eufrat dan Tigris. Kalau di India, sungai Indus. Kalau di China, itu sungai Yangtze-kiang. Gitu ya. Oke, setiap peradaban kuno itu memiliki sungai selalu. Nah, Musa ini sengaja hidup bertumbuh di Mesir supaya memiliki jiwa kepemimpinan yang penting sekali untuk menemani dia dalam periode 40 tahun yang ketiga. Nah, maksudnya apa? Periode Musa ini dibagi 3 bagian ya. Jadi Musa ini kan umurnya 120 tahun. Dibagi 3, 40, 40, 40. 40 tahun pertama itu hidup di Mesir, 40 tahun yang kedua itu hidup di Midian, 40 tahun yang ketiga itu adalah ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, lanjut. Nah, ayat 23 itu menunjukkan bahwa Musa itu merupakan orang yang kacang tidak lupa pada kulitnya. Yaitu pada waktu Musa itu berumur 40 tahun, dia punya keinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Padahal jelas-jelas waktu itu orang Israel adalah bangsa budak. Musa tidak merasa jijik atau merasa dirinya itu rendah diri gara-gara bergaul dengan orang-orang Israel yang notabene adalah budak. Sedangkan Musa sendiri adalah ningrat. Jadi Musa adalah seorang yang memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap bangsanya. Ini luar biasa sekali ya. Musa tidak lupa dari mana dia berasal. Pasti Musa memiliki keinginan untuk membebaskan bangsanya dari segala perbudakan ini. Nah, ini yang repot ya. Keinginan boleh tulus, keinginan boleh suci, keinginan boleh murni. Tapi masalahnya adalah orang lain sering salah paham. Nah, salah paham ini sing repot. Oke, sekarang kita lihat ya. Bagaimana caranya salah paham ini ya. Nah, kalau kita lihat, ketika itu Musa melihat ada seorang Israel itu dianiaya oleh orang Mesir. Pada waktu dia melihat seperti itu, langsung tanpa pikir panjang ya, langsung Musa bunuh orang Mesir itu. Karena Musa mungkin berpikir, kalau orang Mesir ini nggak dibunuh, lama-lama bangsanya orang Israel itu yang kebunuh. Nah, sebenarnya Musa tidak bisa dipersalahkan ya, karena apa yang dilakukan itu adalah membela seseorang yang dalam kondisinya tidak bisa membela diri. Karena itu, yang mengancam nyawa daripada orang ini mesti dieliminasi. Kan gitu ya. Nah, Musa berpikir tindakannya itu dapat dimengerti oleh saudara-saudaranya orang Israel itu.
bahwa Allah memakai Musa ini untuk menyelamatkan mereka. Namun rupa-rupanya tindakan Musa ini disalahpahami. Jadi ketidakmengertian seseorang akan suatu situasi itu bisa membahayakan dirinya. Contoh ya, ada orang yang gagal mengerti tentang Tritunggal. Tidak bisa mengerti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Terus kemudian Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah satu Allah, tetapi bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Dia bisa mengerti ini, bingung, terus kemudian murtad, pindah agama, itu ya. Jadi repot, salah paham. Jadi kesalahan seseorang dalam memahami sesuatu, terutama dalam hal religiusitas, bisa membuat orang itu ke neraka. Karena apa? Gagal paham. Hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Nah, kemudian keesok harinya Musa itu melihat ada kali ini dua orang Israel berkelahi. Terus Musa ini melerainya. Nah, ini beda urusan dengan orang Mesir. Kalau orang Mesir itu merasa kuat, ini budak dihancurkan, dipukuli. Kalau ini tidak ada niat pertengkaran itu saling membunuh. Nah, karena Musa ini berusaha untuk memisahkan, yang satunya ngomong, apakah kamu juga mau bunuh kami juga? Tuh, orang ini repot ya, orang ini tidak sadar bahwa 40 tahun kemudian, maka Allah lah yang mengangkat Musa menjadi pemimpin dan hakim atas Israel. Ya, Musa tidak ingin melihat adanya perang saudara antar sesama bangsa Israel. Sudah dijajah kok malah perang saudara. Seharusnya kan bersatu padu. Jadi jangan sampai ada perang saudara di tengah-tengah saudara seiman. Gitu ya. Nah, akibat daripada perkataan ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Ternyata Musa tidak nyangka ya, kalau perilakunya dia itu ada saksi matanya. Musa pikir mungkin tidak ada saksi matanya. Dan kalaupun ada saksi matanya, Musa tidak berpikir kalau orang yang sebangsa setanah air, yang Musa cintai itu, ternyata salah paham terhadap Musa. Akibatnya Musa merasa tidak nyaman, sehingga terpaksa Musa lari daripada ke Mesir menuju ke Midian. Nah, kalau kita lihat, ini adalah semenanjung Sinai ya. Egyptian domain berarti wilayahnya bangsa Mesir sampai sekarang gitu ya. Dan kemudian ini adalah Midian. Ini adalah Gulf of Aqaba, ini Gulf of Suez. Nah, ini adalah Midian. Jadi Midian ini ada di daerah sini ya. Daerah sini, ini Midian. Di samping daripada ini, kata Red Sea ini sebenarnya Gulf of Aqaba. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sini, ini adalah di dekat dengan Eliat. Ini kan Dead Sea. Dead Sea dekat dengan yang namanya Jericho ya. Laut-laut mati. Oke, jadi Musa itu lari dari ini ya, prediksinya dari tanah Goshen, karena bangsa Israel kan tinggal di tanah Goshen selama 400 tahun, kemudian lari menuju sini, kemudian menuju ke Midian. Ini masuk berarti ke Jazirah Arab, itu ya. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.